Orang yang berpuasa itu ada dua. Ada yang pemburu pahala, ada yang pemburu selera. Kira-kira yang hadir ini pemburu pahala atau pemburu selera ini? Tidak usah kamu jawab, aku udah tahu galon. Karena baru imsak bela mikir buku apa. Ya. Nah, oleh karena siapa yang ngomong sama dengan aku tadi? Ya. Maka Pak mengingatkan, kenapa Pak bicara seperti ini? Karena ada dalam surah Al-Ahzab ayat 35 Allah berfirman, innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirat wal khashi'ina wal khashi'at wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was saimina was saimat wal hafizina furujahum wal hafizat والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Sesungguhnya orang muslim laki-laki dan perempuan, orang beriman laki-laki dan perempuan, orang-orang yang tulus, jujur dalam setiap tindakannya laki-laki atau perempuan, orang-orang yang senantiasa sabar melaksanakan perintah Allah, orang-orang yang senantiasa sabar menghadapi musibah dari Allah, orang-orang yang senantiasa sabar menjaga diri dari dosa baik laki-laki maupun perempuan, orang-orang yang tunduk kepada Allah dengan sebenar-benar tunduk baik laki-laki maupun perempuan, orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan, dan orang-orang yang berpuasa laki-laki maupun perempuan, orang-orang yang menjaga kemaluannya baik laki-laki maupun perempuan, dan orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah baik laki-laki ataupun perempuan, a'addallahu lahum, Allah persiapkan bagi mereka maghfiratan, satu ampunan, wa ajran azima, dan pahala yang besar. Kenapa Pak mengingatkan ini? Jangan sampai kita di saat kita cari selera, kita lupa kesempatan-kesempatan berpuasa ini. Karena orang yang berpuasa ini Bapak Ibu ada dalam sebuah hadis riwayat Imam Nasai di mana Nabi bersabda, man shoma yauman fi sabilillah, siapa yang berpuasa satu hari di jalan Allah, ya. Apa kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ba'adahu Allahu minhu jahannam, Allah jauhkan dia dari api neraka jahannam masirata mi'ata amin, jarak 100 tahun. Lembang Linggau belum 100 tahun. Linggau Jakarta belum 100 tahun. Segitu bela jauhnya. Ada gempa di Lampung begitu tidak terasa, paling goyang dikit. Ini gara-gara puasa di jalan Allah, Allah jauhkan kita dari api neraka sejarak 100 tahun. Riwayat Imam Nasai. Maka jangan sia-siakan puasa ini hanya sekedar menjadi salah satu program pindah jadwal makan saja. Maka saya bersyukur tengok bapak-bapak ibu-ibu ini ramai sholat taraweh. Ini entah 10 hari pertama betul cak mano wallahu alam. Tapi saya mengajak yang hadir ini masuk kategori wassabirina wassabirat, sabar sampai akhir. Karena yang sabar sampai akhir, insya Allah a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Allah kasihkan satu ampunan dan pahala yang agung. Yang saya baca dalam tafsir Qurtubi tidak dijelaskan seagung apa pahala yang Allah berikan. Tapi dalam hadis yang lain, sebagaimana Nabi bersabda, kullu hasanatin bi asyri amsalha ila sab'i mi'ati dhi'fin, semua amalan baik itu Allah lipat gandakan jadi 10 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat. Illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li, sesungguhnya puasa itu untukku, wa ana ajzi bihi, aku yang ngasih pahalanya langsung. Kira-kira kalau ada di antara kamu di sini di Lubuk Linggau dipanggil gubernur secara khusus untuk menerima hadiah, satu kebanggaan enggak tuh kira-kira? Satu kebanggaan. Dipanggil wali kota kita untuk menerima hadiah, satu kebanggaan.
Maka tolong sampaikan yang dekat dengan wali kota kita, aku menunggu panggilan menerima THR. Yang dekat, yang tidak dekat tidak usah. Ya. Karena kalau menerima langsung itu luar biasa. Ya. Menerima langsung luar biasa. Aku di pondok di mana di masjid ini, kalau habis ceramah, tidak langsung ketuanya yang nganjuk amplop. Wakilannya berarti belum luar biasa sebenarnya. Tapi kalau yang berpuasa, ini main-main bayar main-main kamu tidak perlu tahu berapa isi amplop aku. Ya. Ini puasa, Allah sendiri yang langsung memberikan ganjarannya. Maka Fahmi ngajak sekali lagi, kalau ditanya apa ceramah hari ini, wong puasa itu ada dua. Ada pemburu selera, ada pemburu pahala. Mudah-mudahan di balik kita tetap nyari selera, jangan lupa pahala kita cari. Setuju tak? Nah, maka tarawih ini tenang-tenang sudah diatur oleh imam. Dia nak panjang, dia nak lamo, dia nak belagu, berejalah dia. Sekiranya kau tidak sanggup, bubar. Ya, tapi insya Allah imam kita ini luar biasa. Karena dalam sebuah hadis, ya, yang tercatat dalam kitab hadis Bukhari dan Muslim, man qama ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan qiyamul Ramadan, atau yang disebut dengan ulama disebut dengan at-tarawih, itu mendapat ampunan dosa yang diampun oleh Allah dari dosa-dosa sebelumnya. Fahmi sebagai seorang pendosa dengar hadis ini seperti orang yang lagi haus nengok air minum. Bapak-bapak mohon maaf, sekedar analogi, pernah tidak nengok video anak-anak Palestina ketika melihat tetesan air minum yang jatuh dari mobil truk tangki itu, dia sambil mendangakkan kepalanya hanya untuk dapat 2 tetes, 1 tetes. Maka orang yang berdosa seperti saya ini, pendosa besar, bajunya baik jubah, kepalanya baik yang pakai peci, tapi sejatinya dosanya begitu banyak. Kalau mendengar hadis ini menjadi orang yang kehausan, seolah-olah orang yang tak pernah minum kepengen dapat 1 tetes atau 2 tetes. Orang yang mendengar hadis tentang puasa yang saya sampaikan tadi, mendengar dalil tentang bagaimana kemuliaan orang sholat taraweh, seperti orang yang lapar ketika melihat makanan. Cak kamu pas nak buka tu lah, ya, alang kelamonyo ya azan ini, ya Allah, alang kelamonyo waktu berbuka. Sampai-sampai Pak Peja kena salah. Kapan pula bedak ini ya? Kapan pula? Teko anak wali kota pula yang ngomong ini. Padahal memang belum waktunya. Walaupun bukan wali kota yang ngomong, belum waktunya, belum boleh. Ya, belum boleh. Tak boleh sebelum mesen dengan merbot untuk disegerakan azan. Ini sajalah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan kita semua tidak termasuk kategori hadis Nabi, man adraka Ramadan falam yughfarlah fadakhalan nar fa'abadahullah. Siapa yang bertemu dengan Ramadan kemudian tidak diampuni oleh Allah dosanya, maka dia masuk api neraka dan dia dijauhkan oleh Allah. Ini tercatat dalam kitab Sahih Ibnu Hibban. Demikian akhir kalam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.